Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar untuk menghitung inflasi. Adapun ada beberapa metode dalam perhitungan inflasi. Yang pertama adalah menggunakan metode indeks harga tertimbang, kemudian indeks harga agregat, kemudian indeks harga tidak tertimbang, kemudian indeks pas, dan indeks ratepayers. Baik, kita akan mulai simulasi cara menghitung. Yang pertama adalah metode indeks harga tidak tertimbang. Kita lihat di sini ada beberapa jenis barang. Kita tahu bersama bahwa pengertian dari inflasi adalah kenaikan harga barang secara bersamaan ya. Baik, kita lihat di sini. Ini ilustrasi pada tahun 2004 itu terjadi inflasi dari tahun sebelumnya 2003. Inflasi itu kan kenaikan harga barang secara umum. Kita lihat ya. Di 2003 2400, di 2004 menjadi 2500. 2003 6500, di 2004 jadi 7000. Seperti itu ya. Kita jumlahkan harga P0, P0-nya adalah 18.400 harga awal ya di tahun 2003. Harga P1 20.000. Kita masukkan ke rumus indeks agregat ya. Indeks agregat rumusnya adalah sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. IA adalah indeks harga agregat ya, dengan metode agregatif atau metode keseluruhan. PN adalah harga tahun tertentu, P0 adalah harga tahun dasar. Kita masukkan ke rumusnya ya. Baik, PN 20.000 ini totalnya 20.000 ya PN. Sigma PN 20.000, kemudian sigma P0-nya 18.200 dikali 100. Hasilnya adalah 9,89%. Dengan metode indeks harga tertimbang. Metode yang kedua tadi dengan indeks agregat, yang sekarang indeks harga tidak tertimbang, indeks agregat ya. Sekarang adalah metode indeks harga tertimbang atau IHT. Yang pertama, indeks harga tertimbang itu menggunakan indeks pas. Indeks pas adalah jumlah kuantitas pada waktu yang ditentukan. Ini contohnya jenis barang ya. Di tahun 2003, 2004 ada harga, ada kuantiti ya. Ada P0 P awal, kemudian P setelah berubah, kemudian kuantiti awal dengan kuantiti yang setelah berubah. Rumusnya indeks pas adalah sigma PN dikali kuantiti N dibagi P0 dikali kuantiti N dikali 100. Kita lihat di sini PN-nya adalah kita masukkan ya PNQN. Ini kan PNQN ya. 20.000 ini dari mana? 20.000 ini PN dikali QN. PN dikali QN, 2.500 dikali 8 sama dengan 20.000. P0 QN 19.200 dari mana? P0 2.400 dikali QN 8, hasilnya adalah 19.200. Begitu seterusnya ke bawah perhitungannya. Kemudian terakhir dijumlahkan sigmanya. Sigma PNQN hasilnya 479.500. Sigma P0 QN hasilnya 472.200. Kita tinggal masukkan saja. Sigma PNQN adalah 479.500 dibagi sigma P0 QN 472.200 dikali 100. Ya, kita dapatkan 1,55% dengan menggunakan tingkat inflasi dengan menggunakan indeks pas. Oke, setelah indeks pas, tadi indeks agregat, indeks pas, sekarang indeks ratepayers. Indeks ratepayers tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah kuantitas barang pada tahun dasar. Inflasi pada tahun dasar ya. Oke, rumusnya adalah PNQN dibagi P0 Q0 dikali 100% ya, sigma. Oke, kita masukkan ke rumus. Kita lihat PNQ0-nya nih, PNQ0-nya tadi ya, ini dikali ini. PN kali Q0 2.500 kali 10 25.000 kan. P0 Q0 P0 2.400 kali Q0 10 24.000. Begitu seterusnya dijumlahkan, hasilnya ini kita masukkan ke rumus PN Q0
Hasilnya 370.750 dibagi 361.500 kali 100, hasilnya adalah 2,56%. Oke, untuk menghitung laju inflasi, rumusnya adalah IHK periode ini dikurangi IHK periode sebelumnya dibagi IHK periode sebelumnya dikali 100%. Ya, ini kan 2,56 dengan menggunakan laju IL. Kemudian tadi dengan indeks pas 1,55 dibagi indeks pas 1,5. Jadi IL dibagi IP kali 100. Hasilnya bahwa inflasi yang terjadi di tahun 2004 hanya 1,56%. Seperti itu. Nah, 1,56% itu masuknya ke inflasi jenis mana? Oke ya, dimana inflasi ringan atau creeping inflation itu kurang dari 10%. Inflasi sedang middle inflation 10 hingga 30%. Inflasi berat high inflation 30 hingga 100%. Hyperinflation lebih dari 100%. Sementara tadi 1, berarti ini masuknya adalah inflasi ringan atau creeping inflation 10%. Kurang dari 10%. Hanya 1% ya. Jadi Indonesia di tahun 2004 hanya terjadi inflasi ringan sebesar 1,4%. Oke, sekian.